Ketika hatiku telah disakiti, ajarku membaca. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online pada sore hari ini. Mari kita sebelum memulai persekutuan doa, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, begitu baik dan begitu indah. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan memelihara kehidupan kami begitu baik, sehingga saat ini Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua, jemaat-Mu di GKA Immanuel Lama. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Dan sore hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan memimpin persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan mengambil satu pokok renungan, yaitu pengampunan yang mengubahkan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu semua menyimak dari rumah masing-masing. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelasnya kita akan belajar sama-sama. Kita akan melihat satu cuplikan video yang akan kita lihat sama-sama. Mari Bapak Ibu. Tarik ya. Tarik ke atas. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. "Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati." Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka?
Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat satu cuplikan videonya. Kita sama-sama melihat bagaimana pelajaran yang indah yang Tuhan berikan kepada seorang yang berdosa, seorang wanita yang berzina. Tapi Tuhan mengampuni dan membiarkan wanita itu pergi dan mengingatkan untuk tidak berbuat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temanya yaitu pengampunan yang mengubahkan. Bayangkan jika kita adalah seorang wanita yang berdosa tadi. Kita adalah seorang wanita yang berdosa, yang berzina seperti wanita tadi, yang Tuhan biarkan ampuni dan Tuhan biarkan dia pergi untuk bisa tidak melakukan perbuatan yang sama. Bagaimana dengan kita? Kira-kira perasaan kita bagaimana? Kalau kita sebagai wanita itu, Tuhan mengampuni orang-orang yang lain yang mau merajam, yang mau melemparin dengan batu, tapi tidak jadi. Karena Tuhan Yesus mengingatkan, siapa yang tidak berdosa, silakan melempari lebih dulu. Tapi perlahan-lahan orang-orang yang menghujat wanita itu akhirnya pergi perlahan-lahan. Mulai dari yang tua sampai orang-orang, sampai yang lainnya semuanya meninggalkan dia. Dan Tuhan Yesus berkata, manakah orang yang akan menghukum engkau? Manakah orang yang akan merajam engkau? Sudah tidak ada. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ditempatkan sebagai seorang wanita itu? Kita yang berdosa, kita yang sering kali melanggar perintah Tuhan. Mestinya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang berdosa, yang selalu melanggar perintah Tuhan berulang dan berulang. Tapi Tuhan mengampuni dan Tuhan mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, diharapkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita berdosa, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Tuhan berharap kita tidak melakukan hal yang sama, tidak berdosa lagi, tidak berdosa pada hal yang sama. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Meskipun tadinya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berkumpul, yang membawa wanita itu ingin melihat kesalahan yang dia lakukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Tuhan Yesus dengan bijaksana bertanya kepada setiap yang hadir pada waktu itu, yang mau melemparin, yang mau menghukum gadis, seorang perempuan yang berzina tadi. Pemikiran mereka bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengasihi orang yang berdosa, ataupun menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Tapi dengan bijaksana Tuhan Yesus berkata kepada setiap yang hadir, siapa saja yang tidak berdosa silakan lempar lebih dulu. Tapi tidak ada satu orang pun. Mereka pergi satu demi satu. Itu yang Tuhan lakukan. Mari kita tempatkan kita sebagai orang yang berdosa, seperti wanita yang berzina tadi. Kita mau kalau mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, perhatikan dengan baik. Benar-benar menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak melakukan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah dan mungkin sering melakukan dosa. Tapi mari, saat ini menjadi peringatan buat kita semua, bahwa kita anak-anak Tuhan yang berdosa. Tuhan telah mengampuni. Mari kita tidak melakukan dosa lagi. Melalui pengampunan yang Tuhan berikan, kita belajar untuk lebih benar. Kita belajar untuk hidup lebih baik. Seperti wanita yang berzina. Mari Tuhan perintahkan, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, mari belajar dari tokoh Tuhan Yesus yang menjadi panutan kita, mengampuni dan membiarkan kita pergi untuk tidak melakukan dosa kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan
untuk menjadikan pelajaran indah buat kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami diingatkan bagaimana kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang seringkali berdosa, yang seringkali hidup tidak benar di hadapan Tuhan, seringkali mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib, memberikan pengampunan yang berarti buat dosa-dosa kami. Dan kami rindu untuk tidak melakukan dosa kembali. Kami rindu untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan beracara di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terus mengingatkan kami untuk kami melakukan yang benar dan kami tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan bersama. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan dan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian berikut ini.
Mari Bapak Ibu, untuk pokok doa yang pertama kita bersama-sama berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit dan lemah tubuh. Yang pertama kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Bapak Iswayudi, suami dari Ibu Pipit, Ibu Suratman, Ibu Arimanda, Bapak Edi Suartono, dan Ibu Herti yang ada di Donomulyo. Mari Bapak Ibu kita mendoakan, dan juga jemaat kita yang lanjut usia, kita juga bawa di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini setiap jemaat-Mu bersatu padu mendoakan setiap pokok doa yang akan kami sampaikan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami, Bapak Chandra Surya yang sedang sakit, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Bapak Iswayudi, Ibu Suratman, Ibu Arimanda, Bapak Edi Suartono, dan Ibu Herti yang ada di Donomulyo. Tuhan, kami mendoakan agar setiap jemaat-Mu yang ada saat ini, biarlah Tuhan dengan kuasa dan kemurahan Tuhan, dengan obat maupun dokter yang menangani, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan menjamah setiap sakit penyakit, sehingga bisa normal kembali, bisa mereka sehat kembali dan dipulihkan. Tuhan, karena kuasa dan kemurahan Tuhan, setiap anak-anak-Mu bisa dipulihkan kembali, bisa disehatkan kembali, sehingga mereka bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan bekerja seperti sedia kala. Biar Tuhan memberikan kecukupan, memberikan dalam hal keuangan ataupun ekonomi bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan di dalam ke rumah sakit, biaya dokter ataupun biaya obat-obatan, sehingga mereka bisa benar-benar disembuhkan melalui obat maupun melalui dokter yang mereka benar-benar pakai untuk menjadi mereka bisa sembuh kembali. Tuhan berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami mendoakan supaya mereka bisa pulih kembali, dan Tuhan menjamah memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami juga mengingat jemaat kami yang lanjut usia. Mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Berikan semangat kepada setiap mereka, supaya mereka dengan kondisi tubuh yang mungkin sudah umur, tapi mereka tetap sehat, tetap mempunyai semangat untuk beribadah kepada Tuhan, tetap menjalani kehidupan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang lanjut usia, berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendoakan untuk jemaat kita yang sedang hamil saat ini, yaitu Ibu Intan, istri dari Bapak Eldo, supaya ibu dan anak yang ada di dalam kandungan diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga bisa menjalani dalam posisi hamil, mereka bisa sampai melahirkan tetap sehat, baik ibu maupun anak yang di dalam kandungan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mendoakan untuk keluarga dari Ibu Intan, Bapak Eldo yang saat ini istrinya lagi hamil. Biarlah Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan melalui apapun yang dikonsumsi, baik itu susu, baik itu vitamin, apapun makanan yang dikonsumsi oleh Ibu Intan, sehingga Ibu Intan bisa hamil dengan kondisi tubuh yang lebih baik, lebih sehat lagi, sampai pada saatnya Tuhan bisa melahirkan bayi yang sehat. Tuhan yang berikan kekuatan dan Tuhan berikan yang kesehatan. Berikan sukacita kepada Ibu Intan dan juga Pak Eldo yang saat ini sedang mengharapkan seorang anak dari buah kasih daripada kehidupan keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan Ibu Intan maupun Bapak Eldo yang bersama-sama mendampingi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami yang sedang hamil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang berikutnya, Bapak Ibu, kita berdoakan sama-sama untuk setiap jemaat kita yang sedang dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Saat ini pekerjaan tidak mudah, Bapak Ibu. Pekerjaan sangat sulit, mungkin biaya anak-anak sekolah sangat tinggi, kemudian kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi yang terus diperlukan.
kondisi pandemi saat ini yang sangat menekan, sehingga mungkin ada dari beberapa keluarga anggota gereja kita mungkin yang kehilangan pekerjaan, mungkin yang pekerjaannya lagi sepi. Mari kita mendoakan agar di tengah-tengah situasi yang saat ini Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap jemaat kita untuk terus berjalan mengiring Tuhan. Tuhan memimpin kehidupan baik pekerjaan mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu kita mendoakan bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan saat ini pada sore hari ini dalam persekutuan doa kali ini. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan menilik satu persatu kehidupan jemaat-Mu. Bagaimana kebutuhan ekonomi, bagaimana kebutuhan kehidupan sehari-hari di dalam keluarga-keluarga anak Tuhan. Tuhan tolong dengan situasi pandemi yang saat ini sangat sulit. Di tengah-tengah pekerjaan mereka yang mengalami kesulitan, tapi biarlah Tuhan memberikan semangat kepada setiap keluarga-keluarga Tuhan untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh, untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pekerjaan sepi, pekerjaan yang sangat sulit, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk memberikan berkat-berkat yang lebih buat mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah sekolah, kebutuhan sekolah, anak-anaknya yang terus membutuhkan biaya. Di tengah-tengah kebutuhan hidup, biarlah Tuhan mereka tetap bersandar dan berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan segala jalan keluar di dalam setiap kesulitan dan pergumulan di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan mengingat, Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih yang menjadi sekolah di dalam naungan yayasan yang Tuhan percayakan di dalam gereja. Mari kita mendoakan agar sekolah Kristen Pelita Kasih bisa terus berjalan dengan baik. Baik kebutuhan keuangan daripada sekolah, kebutuhan operasional, kebutuhan daripada gaji daripada guru-guru ataupun karyawan yang ada, sehingga bisa terpenuhi segala sesuatunya. Dan kondisi saat ini sekolah lagi online, lagi daring, biarlah bisa tetap berjalan di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, tapi tetap mengandalkan Tuhan, sekolah bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami mendoakan saat ini untuk sore hari ini, sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami. Kami menyerahkan mulai dari tingkat TK, SD, playgroup, SD, dan juga SMP yang saat ini Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, di tengah-tengah sekolah yang harus online, tidak bertatap muka, tapi Tuhan kami berusaha sebaik mungkin. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam setiap anak-anak Tuhan. Tuhan bekerja dalam setiap anggota yayasan yang ada, benar-benar menggumulin supaya mereka terus mengusahakan segala kebutuhan keuangan operasional daripada sekolah. Kami juga mendoakan untuk kepala sekolah, koordinator, para guru, dan juga pekerja yang ada di sekolah Pelita Kasih. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang menangani sekolah Kristen Pelita Kasih. Dalam hal keuangan Tuhan untuk operasional sekolah, biarlah Tuhan menghantar dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, supaya sekolah bisa terus berjalan dan nama Tuhan tetap dimuliakan di tengah-tengah sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami menyerahkan untuk kesehatan para guru, kesehatan para hamba Tuhan yang membantu menangani di sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap peserta didik yang saat ini mungkin sebagian sudah mulai offline, bisa datang, mungkin separuh kelas atau berapa persen kelas bisa bertatap muka secara langsung. Tuhan tolong berikan kesehatan untuk setiap para murid, setiap para guru yang terlibat langsung di dalam jam belajar mengajar yang saat ini sudah berlangsung. Tuhan tolong juga untuk operasional sekolah, keuangan, kebutuhan yayasan, dan segala sesuatunya. Bisa Tuhan terus mencukupkan, Tuhan terus menyediakan. Yehova Jireh,
Karena kami yakin dan percaya bahwa pekerjaan Tuhan terus berjalan dan nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui sekolah Kristen Pelita Kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih, baik yayasan, baik kepala sekolah, guru-guru, dan koordinator. Semuanya bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin. Dan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih, biarlah Tuhan memimpin, memberikan kekuatan pada setiap kami yang mengelola. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kita akan bersama-sama mendoakan untuk negara dan bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan bersama-sama untuk bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dijalankan. Kita berdoa untuk kondisi pandemi yang sampai saat ini belum selesai, Bapak Ibu. Pandemi corona yang saat ini kita alami, bahkan tidak di Indonesia saja, bahkan di India yang saat ini mengalami pandemi yang sangat parah, sehingga terjadi banyak penularan COVID dan segala macam. Tuhan tolong setiap negara-negara yang sudah terjadi pandemi, Tuhan tolong berikan mujizat Tuhan, Tuhan menyembuhkan, memulihkan saat ini. Kita berdoakan untuk Indonesia secara khusus, untuk para medis yang sedang melaksanakan tugasnya, para penderita daerah yang ada di daerah-daerah yang sedang terpapar COVID-19 saat ini. Biar Tuhan memberikan kesehatan, memulihkan dan menyembuhkan. Kita berdoa juga untuk masyarakat tertib, supaya bisa mengikuti himbauan pemerintah sebagai cara untuk memutuskan penyebaran COVID-19 yang saat ini terjadi. Kita juga berdoa untuk sosialisasi vaksin supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin, sehingga bisa lengkap seluruh rakyat Indonesia mendapatkan vaksin, sehingga terjadi istilahnya kesehatan rakyat Indonesia yang berangsur-angsur lebih baik. Kita berdoa juga untuk saat ini bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, mungkin di NTB ataupun yang di Malang Selatan yang terjadi gempa beberapa waktu yang lalu. Biarlah Tuhan tolong pulihkan negara dan bangsa kami, supaya terus ke depannya bangsa dan negara kami bisa berjalan dengan sebaik mungkin karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama, mendoakan untuk negara dan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Negara di mana kami hidup, negara di mana kami tinggal. Tuhan, sangat sulit tentunya untuk Presiden dan juga jajarannya para menteri yang saat ini lagi mengemban tugas yang sangat berat untuk bisa memimpin negara kami dengan baik. Melewati pandemi saat ini corona yang memakan anggaran yang begitu besar. Biarlah Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami bisa melakukan dengan bijaksana, bisa memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, supaya bisa melewati badai corona pandemi ini dengan sebaik mungkin, dan negara kami bisa dipulihkan. Biarlah kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama kebijakan Presiden dan juga jajarannya, kebijakan dari Menteri Kesehatan yang bisa mengelola dengan sebaik mungkin untuk bisa vaksinasi berjalan dengan sebaik mungkin, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menerima vaksin dan bangsa kami bisa dipulihkan. Kami mendoakan untuk seluruh anggota dokter-dokter atau tenaga medis yang saat ini melaksanakan tugasnya, harus merawat setiap rakyat Indonesia yang mengalami penyakit corona COVID-19 saat ini. Biarlah mereka menangani dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Berikan kesabaran kepada setiap tenaga medis Indonesia, bisa menanggulangi, bisa menyelesaikan segala tugas kewajibannya dengan sebaik mungkin, memimpin rumah sakit yang ada, memimpin satuan-satuan tugas yang ada, sehingga rakyat Indonesia, sehingga yang terpapar COVID-19 bisa berangsur-angsur dapat dipulihkan dan dapat disehatkan kembali. Kami juga mendoakan untuk para penderita yang ada di daerah-daerah yang sedang terpapar COVID. Biar Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesadaran untuk supaya mereka bisa benar-benar istirahat dengan baik, tidak menularkan ke mana-mana, tapi mereka bisa di karantina, bisa
disembuhkan melalui rumah sakit ataupun karantina yang ada, sehingga mereka bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing dengan taat, dengan patuh, meminum obat-obat maupun melakukan prokes yang ada, sehingga mereka bisa disembuhkan kembali. Kami juga menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada, berikan kesadaran supaya mereka bisa benar-benar di tengah-tengah kehidupan sehari-hari mereka menjalankan prokes yang ada, sehingga mereka bisa benar-benar Indonesia lepas daripada pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan tolong juga untuk sosialisasi vaksin yang terus diberikan, supaya terus rakyat Indonesia bisa menerima dengan sebaik mungkin. Dengan biaya yang cukup tinggi, Tuhan sediakan biaya-biaya itu agar pemerintah dan negara kami bisa menyediakan keuangan, menyediakan anggaran untuk bisa membeli vaksin, sehingga rakyat Indonesia bisa tercukupi semuanya dengan baik. Dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, Tuhan memimpin pemimpin kami, sehingga memimpin negara kami dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Kami juga mendoakan untuk setiap bencana alam yang sedang terjadi pada saat ini, baik di NTB, baik di yang dua pulau, baik yang di Malang Selatan. Biarlah Tuhan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu bisa tertanggulangi dengan sebaik mungkin. Kami juga menyerahkan pemerintah yang menangani, yang membantu bagian penanggulangan bencana alam. Biar Tuhan berikan mereka hati yang sigap, yang mau benar-benar dengan tanggung jawab mengerjakan pekerjaan dan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk keadaan situasi politik yang di Indonesia. Mungkin Tuhan dengan beberapa kejadian yang saat ini terjadi perang di Palestina maupun di Israel. Biarlah Tuhan negara kami tidak mendapatkan imbas yang tidak baik, tapi kami mau mendoakan mereka semua bisa damai kembali antara Israel dan Palestina dengan perjanjian dan berdialog dengan sebaik mungkin. Dan Indonesia bisa mendukung dalam hal memberikan diplomasi yang baik, sehingga kami semua negara-negara dan bangsa-bangsa yang ada bisa hidup damai dan tenang. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk pemimpin negara kami, baik itu presiden, wakil presiden maupun jajaran para menteri, supaya bisa memimpin negara kami dengan lebih bertanggung jawab kembali dan terutama takut akan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan Indonesia, bangsa Indonesia kami yang kami cintai. Biarlah Tuhan menjaga, memelihara kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami serukan bersama-sama dan doakan bersama-sama, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengabulkan setiap doa-doa kami. Dan kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memimpin kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi.